Tempat kita membahas isu-isu terkini ekonomi dengan cara yang santuy tapi tetap berisi. Bersama aku, Keisha, sebagai moderator pada episode kali ini. Tentunya aku nggak sendiri nih, aku udah ditemani oleh 3 ekonom muda yang penuh insight dan juga keren sekali. Ada Raffi, ada Evan, dan juga ada Bunga. Halo semuanya. Nah, kita hari ini bakal ngobrol banyak dan stay tune karena obrolan kita kali ini bakal memberikan pandangan baru terkait ekonomi. Langsung aja aku spill ya, topik hangat kita hari ini yaitu kita akan membahas kebijakan Menteri SDM kita yaitu Bapak Bahlil Lahadalia yang mewajibkan campuran etanol pada bensin sebesar 10% atau yang sering kita ketahui disebut E10. Nah, katanya sih kebijakan ini tujuannya untuk mengurangi impor Indonesia terhadap bahan bakar. Nah, mungkin supaya lebih jelas lagi nih, aku mau tanya ke Eva. Coba kamu kasih pendapat sedikit. Kenapa sih kebijakan ini tuh bisa terlaksana, latar belakangnya itu apa? Jadi ini nggak kayak gitu. Setiap tahun itu kan Indonesia itu kan impor BBM ya, dan jumlahnya itu bahkan menyebabkan neraca perdagangan kita itu defisit, dan juga anggaran negara kita jadi terbebani. Nah, Pak Bahlil mengaku dapat arahan langsung dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, itu untuk menekan ketergantungan negara terhadap BBM impor. Jadi harapannya sih dengan SDI bisa sampai mandirian energi nasional. Wah, menarik banget ya ternyata. Berarti kebijakan ini tuh nggak cuma soal campuran bahan bakar aja ya, tapi terkait juga isu kemandirian energi nasional kita. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonominya, pasti juga punya manfaat atau nilai positif nih. Mungkin dari Bunga, coba kasih pandangan kamu gimana dari sudut pandang ekonomi, manfaat dari kebijakan ini tuh apa sih? Oke, baik Kak Keisha. Jadi aku setuju banget. Kayak bisa dibilang itu pemerintah sekarang pengen mengurangi ketergantungan impor dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih dimaksimalkan lagi. Jadi kalau dari segi ekonomi, penggunaan etanol itu buat campuran BBM juga bisa dinilai dapat meningkatkan ekonomi lokal, terutama petani singkong, jagung, dan tebu. Nah, kalau dari permintaan di sektor pertanian itu tadi kan akan meningkat. Nah, itu akhirnya pendapatan dari petani tersebut itu pasti akan naik. Terus untuk lapangan pekerjaan pun bakal terbuka lebar di sektor industri etanol. Oh, menarik banget juga ya. Jadi kita tuh udah kebayang nih kalau kebijakan E10 ini nggak cuma soal energi, tetapi juga bisa nge-boost ekonomi kita melalui sektor pertanian dan juga industri. Tapi seperti yang kita ketahui nih ya teman-teman, setiap kebijakan ini pasti punya nilai plus dan minusnya. Nah, aku mau tanya Raffi nih, coba kasih pandangan kamu kira-kira bakal ada pro kontra apa ketika kebijakan E10 ini dijalankan di Indonesia? Oke, jadi gini Mbak Isya, terkait pro kontra ya. Sebenarnya kan niat kebijakan buat nyampurin etanol dengan BBM ini kan bagus tujuannya. Tapi sampai saat ini masih jadi perdebatan yang di kalangan masyarakat. Banyak yang beranggapan kalau penggunaan etanol untuk campuran BBM itu secara jangka panjang itu bisa merusak performa mesin kendaraan. Jadi kurang lebih gitu. Nah, aku juga banyak dengar berita nih, banyak masyarakat yang memang ragu sama khawatir sama mesin kendaraan mereka ketika penggunaan etanol ini mulai dijalankan. Tapi sebenarnya gimana ya? Apakah etanol ini sebenarnya benar-benar aman nggak sih buat kita gunakan untuk kendaraan kita? Mungkin kalau kita lihat di beberapa negara maju ya Kak, kayak Brazil, Amerika Serikat, dan juga Italia, mereka tuh udah lebih dulu menggunakan etanol. Jadi dan hasilnya juga mereka ya nggak apa-apa juga. Jadi alasan itu juga yang jadiin ibad bagi pemerintah itu untuk menerapkan kebijakan S10 tadi. Gitu. Aku setuju banget dari yang dari Evan katakan. Tapi walaupun kita nggak bisa langsung serta niruin gitu aja, karena kan kondisi mesin, bahan bakar, terus bahkan iklim di Indonesia itu kan berbeda ya. Nah, makanya pemerintah kita itu harus banget ngelakuin riset lebih lanjut tentang uji coba campuran etanol dengan BBM sebelum akhirnya benar-benar diterapkan di Indonesia. Nah, kalau udah gitu, nantinya masyarakat juga bisa lebih yakin sama kebijakan tersebut. Kalau kita lihat dari respon Bapak Bahlil itu sendiri, beliau itu langsung ngebantah semua isu miring soal campuran etanol dengan BBM ini. Karena menurutnya semua dampak negatif etanol itu sebenarnya cuma hoax yang disebarkan sama kelompok-kelompok yang nggak mau nih kalau kuota impornya dikurangi. Beliau bahkan siap untuk menggelar forum diskusi nih di kalangan mahasiswa gitu untuk menguji data tentang
manfaat etanol itu sendiri. Nah, mungkin kalau diajarin penjelasan teman-teman nih, sebenarnya jelas banget ya kalau penggunaan etanol ini tuh sebenarnya mempunyai potensi yang besar buat kita, apalagi untuk kemandirian energi nasional Indonesia. Tapi khususnya tetap satu, seperti yang dibilang Bunga tadi, yaitu ada riset dulu yang matang sebelum benar-benar kebijakannya dilakukan. Dan agar masyarakat itu lebih percaya lagi nih sama pemerintah dan yakin kalau kebijakan ini dijalankan itu tuh bakal tepat sasaran. Kemudian di sisi lain pasti juga ada dampak negatifnya nih dari suatu kebijakannya dan perlu kita perhatiin, terutama dari sisi ekonominya. Nah, menurut Evan nih, gimana, ada resiko tertentu nggak yang bisa muncul kalau kebijakan ini itu diterapkan tanpa adanya persiapan yang matang dari pemerintah? Oke, kalau kita bahas dari segi ekonominya sendiri ya, jadi emang kalau kita melihat kebijakan ekspor ini di dalam Indonesia, harga pangan singkong itu, harga pangan kayak singkong, tebu dan jagung itu bisa naik drastis gitu loh kan. Soalnya kan ada pergeseran prioritas itu. Awalnya itu kan lahan dipakai buat kayak pangan gitu kan. Dan sekarang tuh dipakainya buat energi. Jadi masyarakat tuh bisa aja tiba-tiba kaget di saat harga pangan tuh tiba-tiba meningkat Kak, karena langka semua gitu Kak. Jadi harga pangannya tuh naik gitu ya. Betul banget Evan, aku setuju banget sama pendapatmu. Jadi gini teman-teman, apalagi untuk kenaikan harga pangan juga belum tentu langsung dinikmati oleh petani. Bisa jadi malah cuma menguntungkan bagi distributor saja atau pengolahan etanolnya. Jadi pemerintah itu tetap perlu adanya intervensi seperti bikin mekanisme harga yang adil supaya semua pihak ikut ngerasain untungnya dari transisi energi tersebut seperti ini. Oke, bisa dibilang ya kebijakan ini tuh sebagai investasi jangka panjang kita di Indonesia kayak gitu ya. Bukan cuma soal bahan bakar aja yang ramah lingkungan, tetapi efeknya ini juga sampai untuk di pangan juga. Jadi memang pemerintah ini harus berhati-hati banget nih dalam mengimbangi transisi energi dengan kebutuhan pangan masyarakat supaya nggak muncul efek domino kayak kenaikan harga pangan tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi sekarang nih, kira-kira apa sih yang bisa jadi tambahan saran untuk pemerintah, atau ada nggak sih langkah strategis dari pemerintah ke depannya? Mungkin dari kalian ada ide atau pandangan yang bisa jadi masukan nih buat mewujudkan kebijakan E10 ini yang lebih siap dan juga berkelanjutan. Mungkin bisa dengan bantuan subsidi silang. Jadi hasil dari pemotongan anggaran impor BBM tadi kita alihkan buat subsidi harga pangan gitu Kak. Nah mungkin juga kalau bisa ditambahin, kita juga perlu yang namanya transparansi harga juga ya Kak. Dan juga edukasi publik juga perlu sih Kak. Ini biar masyarakat juga bisa mendukung program ini. Jadi ketika kita transparan kepada masyarakat juga lebih percaya kita dan percaya. Wah, diskusinya seru banget ya hari ini. Jadi dari obrolan kita nih, kita bisa simpulkan kalau kebijakan campuran etanol 10% pada BBM ini tuh sebenarnya nggak cuma soal energi, baik lagi, tapi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Kemudian ada perlindungan harga pangan dan juga edukasi publik yang jelas. Kalau ketiganya tadi itu bisa berjalan nih beriringan, Indonesia tuh bakal bisa banget nih ngurangin ketergantungan impor dan membangun energi yang berkelanjutan sekaligus memajukan ekonomi lokal. Mungkin aku ucapin terima kasih banyak nih buat Evan, Bunga, dan Raffi yang udah memberikan insight hari ini buat kita semua, dan tentunya makasih juga untuk Sobat Ekonomi yang udah dengerin sampai akhir. Dan mungkin bagi teman-teman yang kalau punya pendapat lain atau pandangan lain terkait kebijakan Pak Bahlil ini, boleh jangan ragu untuk komen ya di YouTube kami. Oke deh, sampai sini dulu ya obrolan kita kali ini. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar dan terus buka wawasan baru. Aku Kesha, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.